iya Bu, oke. Sekarang ini saya juga punya masalah yang sama dengan murid saya. Jadi yang saya lakukan adalah begitu dia datang, saya ajak ke kamar mandi. Nah, dia di kamar mandi itu maunya duduk, anak laki ya, maunya duduk. Tapi saya nggak tahu karena mukanya nggak kelihatan. Biasanya dia ke kamar mandi hanya cuci tangan, cuci muka, terus udah. Untuk lalu tiba-tiba dia di celana. Nah, ini udah 6 tahun ya, jadi agak-agak susah tarik-tarikan di kamar mandi. Lalu saya bikin kebiasaan baru. Sekarang begitu datang, dudukin apa toilet, terserah dia mau pup atau pipis atau apa, tapi dia harus di situ dulu sampai selesai. Dan ternyata jadi kebiasaan. Dia selalu ke kamar mandi untuk BAB di kloset. Ya ada pemaksaan sih untuk supaya mau duduk karena dia maunya berdiri, maunya pergi. Nah, kalau yang terjadi pada Anda agak sulit karena sudah kelas 3, sudah usia 10 tahun. Berapa lama? Ya sampai dia ngeh. Waktu kemarin saya sih bisa sampai ada sekitar nggak lama sih seminggu aja. Jadi ada rutinitas gitu. Saya sampai bilang sama ibunya, sama guru-guru, target saya cuma satu. Hari itu dia nggak pup di celana. Udah itu aja gitu. Dan lumayan, udah 2 minggu ini nggak bawa oleh-oleh pulang dari sini. Dan dia seperti seperti eh gue kesini deh gitu. Kadang iya, kadang enggak, tapi seharian itu dia nggak pup di celana. Nah, saya nggak tahu anak ini selama ini gimana. Bisa jadi memang dia belum merasakan. Karena itu kan tergantung kematakan otak. Nah, bisa jadi juga dia memang terbiasa di celana. Jadi kalau nggak pakai celana dia nggak bisa. Ini kan ibaratnya membuat kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama yang nggak cocok. Mau sampai kapan di celana? Kan gitu. Nah, membuat kebiasaan baru ini yang akan setengah mati. Percaya deh. Karena anaknya udah 10 tahun. Yang saya khawatir juga kalau tidak dibiasakan, ya dia bisa terjadi di mana-mana. Dan itu nanti, apalagi dia sekolah ya, bisa-bisa dia dibully sama teman-temannya gara-gara masalah itu. Terus ujung-ujungnya nggak mau sekolah. Nah, misalnya saya salah, dia nggak di sekolah nggak bakalan, dia selalu di rumah. Oke, di rumah pagi atau sore. Oh, biasanya di sore. Ya udah, jadikan itu sebagai sebuah awal. Pokoknya setiap sore itu duduk di kloset, duduk, duduk gitu. Iya, anak autis. Iya, betul, Pak. Rata-rata sih begitu. Eh, Membuat mereka terbiasa melakukan hal baru itu adalah sebuah perjuangan. Tapi kalau nggak mulai sekarang, sampai kapan? Tuh. Jadi mungkin Bapak mesti ngobrol nih sama saudaranya. Dan saya juga nggak tahu ya kondisi di rumahnya gimana. Karena saya juga punya murid ya, susah sekali belajar toileting. Kenapa? Karena dia tinggal di ruko, di atas nggak ada kamar mandi, di bawah kamar mandinya, dan itu bergabung sama siapapun ada yang di situ. Jadi susah toilet trainingnya. Akhirnya, untung ibu ini bilang saya mau pindah rumah Bu. Oke, pastiin ya toilet training. Baru pindah rumah 1 hari 2 hari anak itu langsung bisa pipis di toilet. Jadi selama ini tuh terhalang sama lingkungannya yang tidak memungkinkan gitu. Kalau kartu sikun sebetulnya nggak perlu sih, karena ini masalahnya bukan dia nggak tahu mau ngapain, tapi dia tidak di tempat yang seharusnya. Supaya sebelum kejadian dia ada di situ gitu loh, Pak. Sekarang kalau dikasih kartu sequence, tapi dia tidak melakukan kan dia susah. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja, tapi efisien nggak, saya nggak tahu. Karena anak ini kepinginnya pada saat kapan saya juga nggak tahu. Pentingnya kita mengenal masing-masing tuh ya di situ. Ya, susah nih karena anak saudara. Iya, makanya untuk BAK efisien pakai ilustrasi itu. Tapi dia tahu kapan mengerjakannya. Dia bisa ngerasa. Dia pergi sendiri ke toilet gitu, Pak. Ah, oke. Saya khawatirnya yang BAB itu karena memang selama ini ya udahlah gitu. Harus buruan dimulai. Saran saya ya itu, coba duduk rutin jam tertentu sampai selesai.
Dan karena dia dia bisa bicara, ya kita harus bercakap-cakap juga sama dia. Gitu. Ya kita sekarang ini ya nggak boleh di celana lagi. Gitu. Bau, bau. Gitu. Oke, semoga berhasil. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.